Baik, Pagi. selamat pagi, sahabat doa penginjilan Mustafir yang diberkati Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah Mustafir berdoa dan berpuasa di pagi hari ini. Saya serahkan kepada penanggung jawab untuk Mustafir berdoa dan berpuasa hari ini, Ibu Astrid Gansalangi Rumagit. Disilakan Bu Acit. Salam sejahtera untuk kita semua pada pagi hari ini. Tentunya kita semua bersyukur karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Tak terasa kita sudah berada di bulan yang ke-10, di bulan Oktober, di hari ini. Edisi Musafir Berdoa dan Berpuasa, tanggal 5 Oktober tahun 2024. Sungguh Tuhan Yesus baik bagi kita semua, dan karena kebaikan Tuhan itulah sehingga kita boleh bangun pagi-pagi hari ini, menikmati hadirat Tuhan, dan biar kiranya pagi hari ini kita semua yang sudah boleh tergabung dalam Zoom meeting pada pagi hari ini, kita semua menikmati segala berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Karena sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita itu berasal daripada Tuhan Yesus. Dan hendaklah kita semua datang beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bersyukur buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan yang begitu sangat memberkati pada pagi hari ini. Yang terdapat dalam Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini akan terus menuntun kehidupan kita agar terus kita tidak goyah dalam mengikut Tuhan. Tentunya pada pagi hari ini kami dari Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan mengucapkan selamat datang kepada semua pelayanan doa, semua pelayanan khusus dari kolom 1 sampai kolom 29. Seluruh unit pelayanan doa, bahkan seluruh sahabat doa dan penginjilan Musafir Kleak yang dalam kerinduan menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Dan lebih khususnya kami mengucapkan selamat datang kepada hamba Tuhan yang akan menjadi saluran berkat kita pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Charles Wincy Tampi, Sarjana Teologia. Kiranya Tuhan Yesus menyertai pelayanan Bapak Pendeta pada pagi hari ini. Dan kami serahkan ibadah kita pada pagi hari ini akan dipimpin tunggal oleh Bapak Pendeta Charles Wincy Tampi, Sarjana Teologia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama saat ini dalam satu kerinduan sebagaimana yang digambarkan di dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Marilah dalam suasana syukur kita datang mengagungkan nama Tuhan, kita wujudkan kerinduan kita kepada Allah. Lewat lagu Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku.
Mari kita satu dalam doa. Betapa bersukacitanya kami di pagi subuh ini, ya Tuhan. Kami boleh dibangunkan untuk memulai kehidupan kami di hari yang baru ini, tanggal 5 Oktober tahun 2024. Kami rindu pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang waktu yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Karena itu kerinduan kami di pagi ini adalah mendekat kepadamu, ya Tuhan. Sebab apa artinya kehidupan ini tanpa pertolonganmu, tanpa campur tanganmu? Telah nyata selama ini kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan baik pribadi, keluarga, dan juga dalam persekutuan kami. Karena itu kami datang ke hadirat-Mu lewat persekutuan yang beribadah ini, menyembah, memuji, memuliakan akan nama-Mu. Maka biarlah ibadah ini jadi hanya dalam nama Allah, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu, arahkanlah hati kita untuk senantiasa memuji, menyembah, dan mengagungkan Dia yang adalah Sang Pemilik kehidupan kita. Menyanyi bersama-sama kita memuji Tuhan lewat lagu Bagimu Pujian. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Setiap kita manusia sering berbuat kesalahan, berbuat pelanggaran, melawan kehendak Tuhan, menyakiti hati sesama, bahkan keluarga. Karena itu, sebagaimana dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah di pagi ini, mari kita dalam sikap berdoa mau mengaku kepada Tuhan dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau Maha tahu, Engkau Maha melihat betapa sering kami hidup dalam keegoisan, kepentingan diri sendiri, dan cenderung mengabaikan sesama.
Sering kali kami memaksakan kehendak dan keinginan kami, kepentingan kami terhadap orang lain, termasuk terhadap keluarga. Dengan demikian kami menyakiti, kami melukai, kami mengecewakan orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan merugikan sesama kami. Sebaliknya Engkau menuntut kami untuk harus menjadi berkat bagi sesama, membawa kasih, damai, dan sukacita. Namun terkadang justru sebaliknya, kami menghadirkan suasana yang tidak damai. Ada kebencian, kemarahan, iri hati, dengki, dan dendam. Terkadang kami dikuasai oleh hawa nafsu. Terkadang kami dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging dan keinginan duniawi yang menjauhkan kami daripadamu ya Tuhan. Karena itu kami datang memohon pengampunan daripadamu. Kasihanilah kami, ampunilah kami, dan biarlah Engkau dalam Roh Kudus-Mu mengarahkan kehidupan kami untuk lebih taat setia dalam perjalanan kehidupan kami di dalam dunia ini, meskipun kami diperhadapkan dengan berbagai godaan, cobaan, tawaran-tawaran duniawi, agar kami mampu untuk memaknai hidup yang Tuhan beri dan menghargai karya selamat yang Kau anugerahkan bagi kami. Ini kami yang mengaku salah pelanggaran kami. Kasihani kami, ya Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa kami. Amin. Kita nyanyi pengorbanan-Mu. Tiada ternilai dengan harta, tiada ternilai dengan tahta, tiada terukur besar kasih setiamu. Kau Raja rela jadi hamba, datang untuk selamatkanku. Tiada terukur besar kasih setiamu kepadaku. Pengorbananmu Yesus memberikanku hidup. Kau berikan nyawamu menebusku. Pengorbananmu Yesus di hidupku. Sungguh ku bersyukur, kasih-Mu tak ternilai. Biarpun kita manusia lemah, banyak keterbatasan, banyak kesalahan di hadapan-Nya, tetapi Allah mengasihani kita, Ia mencintai kita semua. Karena itu firman Tuhan berkata dalam Yoel 2 ayat 12-13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, dan Ia menyesal karena hukumannya. Kita sambut berita anugerah Allah ini dengan menyanyi kasih-Mu tiada duanya.
dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Sebelum kami melangkah di hari ini, bahkan dalam perjalanan hidup kami selanjutnya, kami merindukan kebenaran firman untuk menjadi pedoman bagi hidup kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, yang menunjukkan arah pada jalan kebenaran, tapi juga jalan keselamatan. Maka di pagi hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai kami, mengarahkan hati dan pikiran kami, mata dan pendengaran kami tertuju pada kebenaran firman-Mu. Dan di mana kami pun berada saat ini, biarlah kami disentuh kehidupan kami, hati kami oleh kebenaran firman ini. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Saya ambil dari Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Dari pembacaan kita minggu berjalan ini. Yakobus 4 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima yang berkata demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita nyanyi bersama, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut
kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat Yakobus khususnya di pasal 4 ini menyampaikan pesan yang saya kira sangat relevan dengan kehidupan kita di dunia modern saat ini. Yakobus menegur dengan keras orang-orang yang percaya yang tergoda untuk lebih mencintai dunia, menjalani persahabatan dengan nilai-nilai duniawi yang jelas-jelas bertentangan dengan kehendak Allah. Dalam konteks ini, dunia tidak sekedar merujuk pada ciptaan Allah yang indah, tetapi pada suatu sistem dunia yang dikuasai oleh dosa, yang mengarahkan manusia kepada cara hidup mementingkan diri sendiri, yang lebih mementingkan menumpuk kekayaan, menumpuk materi, mengejar kebanggaan diri, prestise pribadi. Tetapi juga sistem dunia yang menghentar kita pada pengutamaan kenikmatan dunia. Dan terkadang itu menjadi segalanya dalam kehidupannya. Apa arti persahabatan dengan dunia? Yakobus menggunakan istilah bersahabat dengan dunia, yang berarti membangun hubungan yang dekat, akrab dengan dunia, dan mengadopsi cara-cara hidup yang didorong oleh keinginan duniawi, yang pada dasarnya memang selaras dengan keinginan daging, hawa nafsu manusiawi kita. Dunia dalam pengertian ini mewakili segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran dan kehendak Allah. Ambisi yang berlebihan, kecintaan pada harta benda yang berlebihan, mencari popularitas yang berlebihan, ingin tampil keren, gagah, cantik, tapi tujuannya hanya dalam rangka supaya mendapatkan pujian atau mendapatkan perhatian, dan juga mencari kenikmatan secara berlebihan. Di zaman sekarang, godaan bersahabat dengan dunia ini begitu kuat. Media sosial, tren budaya, dan juga tekanan untuk boleh sukses, boleh menjadi kaya, seringkali menggoda kita untuk memprioritaskan hal-hal yang duniawi di atas iman kita kepada Tuhan. Banyak orang yang sering juga yang bahkan menjadikan kesuksesan duniawi sebagai ukuran keberhasilan.
Tapi juga ada yang menjadikan kesuksesan secara dunia sebagai ukuran berkat Allah dalam kehidupan mereka. Dan ini lebih dikenal sebagai teologi sukses yang menyesatkan. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa persahabatan dengan dunia ini berarti menempatkan diri kita pada permusuhan dengan Allah. Karena memang kita tidak bisa mengikuti dan berkata taat kepada Allah, tetapi juga mengikuti keinginan dunia. Kita tidak bisa menghambakan diri kepada Allah, tapi juga sekaligus menghambakan diri pada keinginan dunia dengan segala hawa nafsu kedagingannya. Jika hati kita lebih terikat pada nilai-nilai dunia ini, kita secara tidak langsung menjauhkan diri kita dari Allah. Sebab kehendak Allah sangat berbeda dengan keinginan duniawi. Yakobus memberikan peringatan yang keras bahwa persahabatan dengan dunia ini membawa konsekuensi besar, bahwa kita menjadikan diri kita musuh Allah. Ini adalah pernyataan yang sangat serius. Allah cemburu akan ketidaksetiaan umatnya. Sebagaimana Yakobus katakan di dalam ayatnya yang kelima, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Karena hidup kita adalah milik Tuhan, roh yang ada pada kita adalah pemberian Allah. Hidup dan bahkan tubuh ini adalah milik Tuhan. Betapa dia pasti cemburu ketika apa yang dia beri tidak dipersembahkan kepada dia sebagai pemilik yang sesungguhnya. Cemburu di sini bukanlah bentuk emosi manusiawi yang negatif, tetapi menunjukkan bahwa Allah menuntut kesetiaan penuh dari umatnya. Ini ibarat suami dan istri yang menuntut kesetiaan penuh dalam pernikahan. Saling setia, saling mencintai. Dalam perjanjian kita dengan Allah, kita dipanggil untuk setia kepadanya. Mengutamakan dia dalam segala aspek kehidupan kita. Ketika kita lebih mencintai dunia dan berbagai keinginan di dalamnya, sistem di dalamnya, kita tidak hanya melanggar kesetiaan kita kepada Allah, tetapi juga kita mengambil langkah menjauh daripadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa sekarang ini ada banyak nilai-nilai duniawi yang berbahaya bagi kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Beberapa contoh di dalamnya, misalnya materialisme, di mana manusia terfokus pada upaya mengakumulasi kekayaan, menumpuk kekayaan, mengutamakan kekayaan, yang seringkali kemudian mengabaikan kehidupan rohani, hubungan yang intim dengan Tuhan. Kerja, tapi kemudian tidak lagi memiliki waktu dalam rangka persekutuan dengan Tuhan. Selain materialisme, ada juga hedonisme. Ya, hedonis berarti orang yang mementingkan kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan. Dan itu menjadi tujuan kehidupan, menjadi ambisi dalam kehidupan seseorang yang memiliki prinsip hidup hedonisme. Dan kita tahu bahwa banyak hal yang menyenangkan yang ditawarkan dalam dunia ini yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Demikian juga ada ambisi pribadi.
Banyak orang yang mau mengejar status, kekuasaan, yang terkadang mengorbankan nilai-nilai iman, mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, saling menjatuhkan karena ambisi pribadi. Keangkuhan, kesombongan sering menguasai. Tidak ada kerendahan hati dan tidak ada nilai mau mengorbankan kepentingan untuk kepentingan bersama. Sebab seseorang yang dikuasai oleh ambisi pribadi sudah pasti sifatnya egois. Godaan-godaan ini seringkali membawa kita untuk memprioritaskan kehidupan kita pada kepentingan duniawi di atas kehidupan kerohanian kita sebagai orang Kristen yang seharusnya hidup tunduk kepada kehendak Tuhan. Hidup kita dipenuhi dengan berbagai kesibukan, mengejar kepentingan, kesenangan, status, sementara kita mengabaikan hal-hal yang sesungguhnya mau menghentar kita kepada kehidupan kasih, kehidupan kebenaran, kehidupan ketaatan, kesetiaan yang pada akhirnya memberi kepada kita jaminan kehidupan yang kekal sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Yakobus 4 ayat 5 menyatakan bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita memiliki keinginan yang suci yang diidentifikasikan sebagai kecemburuan Allah atas ketidaksetiaan kita. Roh Kudus sesungguhnya mengarahkan hidup kita agar setia kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari kompromi terhadap dunia. Kecemburuan Allah ini adalah bentuk kasih-Nya yang mendalam, yang menginginkan kita hidup dalam hubungan yang dekat, akrab dengan Dia. Tidak tergoda oleh nilai-nilai duniawi yang membawa kita jauh daripada kasih dan kebenaran Allah. Sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. Roh Kudus menuntun kita untuk hidup dalam kekudusan. Roh Kudus menuntun kita untuk hidup dalam kesetiaan. Roh Kudus menuntun kita untuk menjauhkan diri dari segala godaan dan persahabatan dengan dunia. Dia memampukan kita untuk melihat bahwa persahabatan dengan dunia hanya akan membawa kehidupan kita kepada kebinasaan. Dalam menghadapi situasi dan keadaan hidup kita saat ini, saudara-saudara, kita buat firman ini tentu mendorong kita untuk mau bersahabat dengan Allah, membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Kita harus terus-menerus menjaga hati kita, pikiran kita, kehidupan kita. Dengan demikian itu berarti pertama kita memprioritaskan hubungan kita dengan Allah di atas segala-galanya. Bahwa Allah adalah segala-galanya, sumber segala sesuatu dalam hidup ini. Kesetiaan kepada Tuhan harus menjadi pusat kehidupan kita. Pusat kehidupan kita bukan harta benda, bukan kekuasaan, bukan juga kenikmatan dunia. Pusat hidup kita adalah Allah. Dia menjadi sumber segala sesuatu bagi diri kita, pribadi, keluarga, dan juga dalam persekutuan. Kedua, menjaga pola pikir yang berfokus pada hal-hal yang rohani. Dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-8,
menyuruh kita untuk memikirkan hal-hal yang mulia, yang benar, yang suci, yang baik, bukan hal-hal yang duniawi yang sifatnya sementara. Kita harus menghindari kompromi terhadap hal-hal yang duniawi. Jangan biarkan diri kita tergoda untuk menyesuaikan atau mengikuti standar dunia yang tidak sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersahabat dengan dunia membawa kita menjauh dari Allah dan mengarahkan kita pada jalan yang salah. Sebagai umatnya, kita dipanggil untuk hidup setia kepada Tuhan. Kita menghindari persahabatan dengan nilai-nilai duniawi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita memang ada kepentingan, kita memang ada keinginan, kita memang ada harapan. Tetapi biarlah semuanya itu kita dasari pada firman-Nya dan kita bawa semuanya dalam iman lewat doa kepada Tuhan sebagai pemberi segala sesuatu. Yakobus dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa kesetiaan kita kepada Allah harus total, harus benar-benar melekat dalam diri kita. Karena itu marilah kita terus berjuang dalam hidup ini untuk tetap setia kepada Tuhan. Untuk senantiasa terus menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tema kita di minggu berjalan ini, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Itu berarti kita harus menolak segala godaan, tawaran-tawaran duniawi yang menggiurkan dan beralih kepada ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk dalam doa. Kita akan bawa pokok-pokok doa yang telah disampaikan oleh jemaat. Dan karena itu mari kita bersatu dalam iman kepada Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan karena di pagi yang indah ini Engkau boleh menganugerahkan kesempatan yang baik bagi kami untuk bersama-sama bersekutu beribadah sebelum kami mulai aktivitas kami di hari ini, di hari yang baru 5 Oktober tahun 2024. Kerinduan kami bahwa hidup kami senantiasa melangkah pada kehendak Tuhan, dipimpin Roh Kudus, diberkati dalam segenap tugas kerja aktivitas kami. Maka dari itu kami datang memohon penyertaan pertolongan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami sebagaimana yang sesungguhnya telah kami rasakan, kami nikmati, kami alami di sepanjang perjalanan hidup kami selama ini. Kasih-Mu yang telah memberi berkat bagi kami, pertolongan-Mu yang telah menyelamatkan kami hari lepas hari. Dan Engkau dalam hikmat-Mu membuat kami mampu untuk mengambil keputusan yang baik. Tahu membedakan mana yang jahat, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak. Dan Engkau juga yang memberi hikmat untuk kami bisa keluar dari setiap pergumulan persoalan. Dalam kebuntuan Engkau memberi jalan keluar yang terbaik. Dan Engkau menganugerahkan kepada kami iman untuk melangkah dengan penuh pengharapan, sekalipun seringkali ada kegagalan, seringkali ada tantangan, sekalipun ada penghambatan, namun tidak mengalami putus asa karena kekuatan yang daripadamu terus menjadi bagian hidup kami.
Pengalaman iman ini menghentar kami untuk terus hidup dalam pengharapan, bahkan ketaatan, kesetiaan kepadamu ya Tuhan. Sebagaimana yang Engkau inginkan sesuai dengan pembacaan kami di pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk terus hidup dalam kebenaran firman dan kehendak-Mu. Dan berkatilah kami dalam kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, dan juga persekutuan jemaat. Berdoa kami bagi anak-anak cucu kami. Anugerahkan kuat, sehat, tumbuh kembang yang baik, semangat belajar dan kepintaran kecerdasan bagi mereka yang dalam pendidikan. Tuhan jaga lindungi mereka yang saat ini dalam proses pergaulan, mencari jati diri. Biarlah mereka senantiasa hidup berdasarkan kebenaran firman, tahu untuk mengambil keputusan yang baik, sehingga mereka akan menjauhkan diri dari pergaulan yang buruk. Sebab firman-Mu berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi anak-anak dan cucu-cucu kami. Maka biarlah Tuhan menghentar mereka untuk memperoleh apa yang menjadi rencana dan rancangan-Mu bagi mereka. Kami serahkan kehidupan anak-anak cucu kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Dan mampukan kami orang tua, mama, papa, oma, opa, untuk bisa menjadi contoh teladan yang baik. Untuk bisa memberikan nasihat, didikan, dan pengajaran. Memberi motivasi bagi mereka untuk mereka hidup dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan berkati hidup kami sebagai orang tua dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, terlebih khusus kebutuhan anak-anak dan cucu-cucu kami. Maka berkati usaha kerja, mata pencarian yang kami kerjakan, kuatkan dan sehat-sehatkan kami. Dalam segenap usaha pekerjaan kami mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan kekuatan kami. Dan biarlah segala sesuatu yang kami peroleh juga adalah hanya untuk memuliakan Engkau. Kami bekerja untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kami bekerja untuk melayani sesama. Kami bekerja bukan semata-mata untuk kami memperoleh kepentingan kami, tetapi juga mewujudkan kepentingan Allah dalam dunia ini. Sehingga dengan demikian hidup kami dipakai oleh Tuhan. Dengan masing-masing karunia, talenta, tugas kerja yang Tuhan percayakan kepada kami. Pakai hidup kami. Pakai potensi kami. Pakai materi kami. Pakai apapun yang kami miliki. Untuk boleh menjadi alat Tuhan. Sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu bagi kami. Diberkati kehidupan rumah tangga kami, suami istri. Biarlah selalu ada damai dan sukacita, keharmonisan. Saling setia, saling menghormati, saling menghargai. Dalam segenap kehidupan kami. Maka Tuhan memberkati setiap keluarga yang ada di tengah jemaat Gemi Musafir Peat. Biarlah kehidupan rumah tangga senantiasa ada dalam pertolongan perlindungan daripada Tuhan. Kami hidup dalam suasana yang harmonis, penuh sukacita, damai, sejahtera. Karena kami hidup dalam pergaulan dengan Allah, bukan dengan dunia. Tuhan jauhkan dari segala godaan hawa nafsu duniawi yang dapat merusak keharmonisan hidup setiap rumah tangga. Dan diberkati setiap rumah tangga dalam usaha dan kerja kami masing-masing. Kami berdoa juga kepadamu Tuhan, untuk orang-orang tua kami di masa lanjut usia. Engkau menopang mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan kemampuan dalam mereka menjalankan kehidupan di masa lanjut usia. Dan biarlah mereka boleh menikmati kebahagiaan sukacita hidup bersama dengan anak-anak cucu. Mereka boleh menyaksikan berkat Allah bagi anak-anak cucu. Dan itu tentu mensukacitakan, membahagiakan mereka. Diberkati juga bagi saudara-saudara kami yang boleh bersukacita karena berkat anugerah Tuhan dalam hidup mereka.
bersukacita untuk kesuksesan, keberhasilan, bersukacita untuk pemulihan dari sakit, bersukacita untuk selesai dalam studi pendidikan, dan sukacita karena berhalulang tahun. Diberkati semua anggota jemaat kami yang boleh bersyukur atas kebaikan dan kasih Tuhan. Mengantar mereka untuk lebih taat, setia, dan mempersembahkan hidup hanya kepada Tuhan. Kami juga topang dalam doa untuk setiap pergumulan yang dialami oleh anggota-anggota jemaat kami. Bagi mereka yang dalam pergumulan sakit, kami bawa kepadamu ya Tuhan. Bapak Aser Barahama, Kolom 8, yang mengalami musibah, terjatuh, dan karena itu harus menjalani perawatan di rumah sakit. Bahkan juga ada sakit di bagian lambung. Dia sementara dalam perawatan rumah sakit Pancaran Kasih. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Bapak Penatua Am Yohanes Tembel, yang menjalani proses operasi. Keluarga Sembel Tumewu, Kolom 16. Kini Bapak Penatua Yohanes Sembel sementara dalam proses pemulihan di rumah. Tuhan kiranya juga menjamah, memulihkan. Ibu Bayang Pasangka, Kolom 5. Sementara dalam proses pemulihan pasca operasi di Prof. Kando. Tuhan juga yang menganugerahkan kesembuhan, pemulihan. Bapak Freddy Kontu, keluarga Kontu Sorongan, Kolom 15. Sementara dalam proses pemulihan pasca operasi di Prof. Kando. Kasih dan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan juga menjadi bagian bagi Bapak Freddy. Bagi Ibu Yohana Kalele yang sementara dirawat rumah sakit Sentra Medika pasca operasi dan rencananya hari ini akan pulang. Itu berarti proses pemulihan daripada Tuhan boleh berlaku, terjadi bagi Ibu Yohana Kalele. Tuhan jamah pulihkan. Setiap saudara-saudara kami ini terus berdoa bersama keluarga, bersama dengan kami. Dan kami yakin, percaya doa orang benar jika didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Kuatkan, teguhkan iman bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit. Jamah pulihkan setiap bagian tubuh yang sakit, dan biarlah proses pemulihan yang sementara mereka jalani akan semakin membuat mereka mengalami keadaan yang lebih baik hari lepas hari. Akan mereka nikmati pemulihan sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan dalam pergumulan ini menghentar mereka untuk semakin berharap kepada Tuhan. Dan ketika mengalami kesembuhan, semakin mereka setia kepada Tuhan. Kami topang dalam doa juga untuk keluarga Sumerar Moninca yang berduka cita atas kematian dari suami Papa Opa yang terkasih, Bapak Demsi Sumerar. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang hiburkan keluarga. Kehilangan, ada rasa kehilangan, ada rasa duka, ada rasa sedih yang dialami oleh istri dan anak-anak cucu. Namun kami percaya bahwa duka cita yang teralami ini akan mengalami penghiburan yang daripada Tuhan. Karena mereka memiliki iman, keyakinan bahwa di balik kematian ada kehidupan yang kekal. Yang Yesus Tuhan kami janjikan dan anugerahkan bagi setiap orang yang setia. Berdoa kami untuk pelaksanaan pemakaman, ibadah pemakaman hari ini. Tuhan yang sertai. Sehingga proses ibadah pemakaman akan berjalan dengan baik. Tuhan memberkati bagi setiap mereka yang akan mengambil bagian dalam acara ibadah pemakaman. Demikian memberkati dan mempersiapkan keluarga. Sehingga mereka dikuatkan, dihiburkan lewat kebenaran firman. Duka cita diganti dengan pengharapan dan pengharapan kepada Allah tidak sia-sia, karena melahirkan semangat sukacita, damai sejahtera. Untuk juga rencana perjalanan rombongan keluarga berduka ini dalam rangka membawa jasad terkasih Bapak Demsi ke tempat pemakaman di Desa Maridi Lama. Kami bermohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi setiap kendaraan
setiap pribadi yang akan bersama-sama dalam rombongan ini, sehingga mereka boleh tiba di Desa Mariri, di lokasi pemakaman, dalam keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk penyelenggaraan kerja pelayanan di tengah jemaat Gemi Musafir Kleat. Diberkati kiranya bagi seluruh perangkat pelayanan yang ada. Kami semua dipercayakan tugas yang mulia oleh Tuhan. Tetapi tentang bagaimana kami memfungsikan tugas tanggung jawab itu, mempertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Allah. Sekalipun banyak tantangan pergumulan. Karena itu kami sangat membutuhkan tuntunan Roh Kudus-Mu bagi kami. Memampukan kami tiap-tiap pribadi yang dipercayakan tugas pelayanan. Baik di kolom, ada pengurus UPK, tim doa, UPD, di kolom-kolom. Ada panitia yang dibentuk. Ada penatua dan diaken di tiap-tiap kolom. Tuhan berkati, Tuhan mampukan dalam mengerjakan tanggung jawab pelayanan. Demikian juga di aras jemaat, di Bipra. Tuhan yang menopang kami semua. Pelayan khusus, diaken, penatua, para pendeta, komisi kerja, komisi Bipra, KPPJ, penasehat jemaat, pimpinan lansia, kostor pegawai gereja, Bunda Paut, security, dan juga Panji Yosua pria Kombapa. Semua kami masing-masing dalam tanggung jawab diberkati dan dimampukan dalam rangka untuk melaksanakan tugas kerja kami, pelayanan kami. Dan biarlah kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan menjadi bagian kami. Sambil mampukan kami juga untuk bisa hidup dalam ketaatan, kesetiaan kepadamu. Dan dengan demikian kami boleh menjadi contoh teladan bagi persekutuan jemaat. Kami berdoa untuk tim kerja, panitia Hari Raya Gereja Event 3 di akhir tahun. Dan juga panitia hari ulang tahun pria Kombapa. Dan jemaat kami menjadi panitia lokal dalam penyelenggaraan lomba paduan suara kategori Big Choir pria Kombapa. Diberkati segala upaya yang dikerjakan, dilakukan oleh panitia dalam rangka untuk memenuhi segala kebutuhan untuk suksesnya kegiatan ini. Tuhan tolong kami semua. Kiranya senantiasa terus terbangun kerjasama, terbangun soliditas di antara kami panitia, saling menopang, saling menguatkan, dan kami ditopang oleh jemaat. Karena tugas tanggung jawab panitia baik Hari Raya Gereja maupun panitia pria Kombapa sangat membutuhkan support, kerjasama dengan pelayan khusus dan anggota jemaat yang ada di kolom-kolom dari kolom 1 sampai kolom 29. Dan biarlah Tuhan yang akan membuat berhasil segala apa yang menjadi tugas kerja, tanggung jawab dari panitia-panitia ini. Kami berdoa juga kepadamu ya Tuhan, untuk pelayanan jemaat ini. Baik di bulan berjalan bahkan sepanjang akhir tahun ini. Gereja kami milik Tuhan, jemaat ini adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa menyampaikan kabar baik, kabar sukacita bagi banyak orang. Maka biarlah segala program pelayanan yang dikerjakan di tengah-tengah jemaat kami itu benar-benar akan boleh membawa dampak yang mengentar persekutuan jemaat, tapi juga banyak orang untuk semakin taat, setia, dekat kepada Tuhan. Dan menyatakan kasih Tuhan bagi dunia. Demikian memberkati gereja Masih Injil Minahasa, di mana gereja ini boleh melayani. Tuhan pakai terus untuk menjadi garam dan terang bagi dunia, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, baik di pusat sampai tiap-tiap daerah.
Pemerintah yang ada sekarang kami percaya adalah hamba Allah untuk mengerjakan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan biarlah kehidupan bangsa dan negara kami akan terus semakin sejahtera, semakin makmur, berkeadilan, semakin baik di hari ke depan. Terima kasih Tuhan, ini kami yang bermohon, ini kami yang berdoa. Kami pinta semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita telah menikmati indahnya kebersamaan dengan Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Sebentar lagi kita akan kembali melaksanakan aktivitas tugas kerja kita. Marilah kita nyanyikan bersama tembang tekad untuk selalu setia menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Karena itu mengakhiri ibadah ini, kita menyanyi Lawanlah Godaan. Lawanlah godaan, selalu berteguh. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Berharap pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Demikian ibadah kita sudah selesai, dikembalikan kepada penanggung jawab acara. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang pada pagi hari ini, Sang sumber kehidupan yang sudah menuntun ibadah kita, musafir berdoa dan berpuasa, edisi 5 Oktober tahun 2024 pada pagi hari ini. Luar biasa kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima, berkat firman Tuhan yang sudah kita terima pagi hari ini. Dan kepada Bapak Pendeta Charles Winsi Tampi yang sudah menjadi saluran berkat buat kita pagi hari ini, kami semua mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pak Pendeta. Makin diberkati, makin diurapi, makin disertai Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, melayani Tuhan lebih lagi, jadi saluran berkat bagi banyak orang. Kemana saja Bapak Pendeta pergi dan berada, biar kiranya terus jadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkati bersama istri dan anak-anak, orang tua, biar kiranya selalu dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Musafir Kleak, juga ada pelayan-pelayanan khusus yang ada di kolom 1 sampai kolom 29, juga semua sahabat doa dan penginjilan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah kita yang indah pada pagi hari ini. Percayalah, dalam ibadah mengandung janji, mengandung berkat, dan kita semua menerima berkat-berkat terbaik yang luar biasa yang Tuhan Yesus sudah
berikan kepada kita pada pagi hari ini, pada bulan yang ke-10 di tahun 2024 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya kembalikan kepada Ibu Ketua KPDP Musafir Kleak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Astrid Gansalangi Rumagit menjadi penanggung jawab untuk musafir berdoa dan berpuasa di hari ini. Di lembaran minggu pertama di bulan Oktober, tepatnya hari Sabtu 5 Oktober 2024. Tuhan memberkati Bu Astrid bersama dengan keluarga dalam usaha dan dalam pelayanannya. Diberkati, dan sekali lagi terima kasih kepada Kadim kita yang terkasih, Bapak Pendeta Charles Tampi. Tuhan memberkati pelayanannya, menjadi berkat untuk kita semua, sahabat doa penginjilan musafir, semakin dipakai Tuhan menjadi berkat dimanapun Pak Pendeta Charles berada. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Charles, Tuhan memberkati. Dan sahabat doa penginjilan musafir, disampaikan kepada kita bahwa di setiap minggu pertama di bulan berjalan, bagi kita yang berkerinduan untuk mengambil bagian dalam musafir berpuasa, kita boleh bersama-sama dalam persekutuan ini yang akan kita mulai secara serentak di pukul 8 pagi dan akan berakhir di pukul 5 sore nanti. Di pukul 11 siang dan pukul 2 siang, dalam segenap aktivitas kita dimanapun kita berada, kita diberikan kesempatan untuk mengambil waktu teduh dalam doa dan firman, dan untuk pokok-pokok doa akan kami bagikan melalui WA Group Sahabat Doa Penginjilan Musafir dan WA Group UPD kolom 1 sampai kolom 29. Dan dalam kesempatan musafir berdoa dan berpuasa pagi hari ini, Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan Musafir bersama UPD kolom 1 sampai 29 dan seluruh sahabat doa penginjilan musafir turut berbelasungkawa, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bersama dengan keluarga besar Sumerar Moninca dengan berpulang ke rumah Bapa di surga yang terkasih Bapak Demsi Sumerar, anggota jemaat di kolom 7 Gemi Musafir Kleak. Dan kami tetap berdoa kepada Tuhan, kiranya kekuatan dan penghiburan yang sejati, yang satu-satunya hanya dari Tuhan Yesus Kristus akan selalu menjadi bagian keluarga yang berduka cita. Tuhan menolong dan memberkati keluarga besar. Dan sahabat doa penginjilan musafir, kami akan hadir kembali musafir berdoa secara online di hari Sabtu, tepatnya 19 Oktober 2024, bersama dengan pelayan khusus dan UPD yang ada di kolom 22. Sekali lagi, musafir berdoa akan hadir kembali secara online di hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 bersama dengan pelayan khusus dan UPD yang ada di kolom 22. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan puji Tuhan dalam kesempatan musafir berdoa dan berpuasa pagi hari ini kita akan dengarkan Sapa Musafir Berdoa dan Berpuasa, masih tetap setia bersama dengan kami Bapak Pendeta Seldi Saronsong MTH. Selamat pagi Pak Pendeta Seldi. Speakernya, maaf Pak Pendeta, speakernya masih mute. Ya, selamat pagi, Ya, selamat shalom pagi, semua. shalom, shalom. Disilakan Pak Pendeta Seldi. Ya, segala pujian syukur tentu dipersembahkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sangat baik, ya penuh kasih, dan kasih-Nya boleh melawat kita lagi di subuh dan pagi hari ini melalui hambanya Bapak Pendeta Charles alias Cali. Salam
Ya, Sukacita buat Pendeta Charles yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, melayani kita sekalian, tetap berkati, amin. tambah semangat. Salam untuk istri dan anak-anak, Ya, ya. dan salam untuk sukacita bahagia di hari ini bersama dengan Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan yang tetap eksis melayani kelompok kecil yang Tuhan pakai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang tidak sederhana, dan saya percaya bahwa melalui kerja unit pelayanan ini ada banyak berkat-berkat yang boleh terjangkau, teralami oleh jemaat kita. Ya. Karena itu tentu saya berharap kita tetap support untuk Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan ini untuk makin eksis, kreatif, dan inovatif dalam pelayanan. Salam semangat untuk mereka, keluarga-keluarga yang sedang dalam pergumulan, mereka yang sedang bergumul dengan keberadaan diri mereka dan keluarga mereka, sedang sakit, apakah di rumah sakit, juga bersama dengan keluarga Sumerar, Inca yang berduka cita, ya, salam penguatan untuk mereka, dan terus dalam pengharapan akan pertolongan Tuhan. Bersama dengan seluruh sahabat doa dan penginjilan jemaat, kita tahu bersama bahwa sekarang musim penghujan sedang melanda kita, sebab itu salam berhati-hati dan salam mengendalikan diri, salam tidak membuang sampah sembarangan, ya, untuk menjaga lingkungan, sehingga ini dari panggilan iman kita untuk saling mengingatkan, berarti kita memberi salam-salaman untuk saling menjaga, menjaga lingkungan, menjaga hati, dan kita percaya bahwa ada banyak cara kita boleh menyapa bersama kita, termasuk teman-teman, ya, orang terdekat kita, juga termasuk orang tua terhadap anak-anak. Di beberapa hari yang lalu Manado banjiran yang luar biasa, dan tentu ini juga karena ada kontribusi negatif dari masyarakat yang tidak sadar ke lingkungan. Sebab itu mari kita saling mengingatkan satu terhadap yang lain, dan musim penghujan, kondisi alam yang tidak menentu, tetap kita berhati-hati dalam berkendaraan dan bepergian kemana-mana. Salam sukacita, salam semangat, dan tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kalau kita punya kerinduan untuk ada dalam persahabatan, dalam komunitas pelayanan ini, apalagi tentu bersahabat dengan Tuhan. Amin. Kiranya sahabat doa ini kita jalani sebagai wujud kerinduan kita untuk terus bersahabat dengan Tuhan, sehingga
Orang yang bersahabat dengan Tuhan tentu pasti mengenal secara dekat tentang siapa Tuhan yang sangat mengasihi dan menyayangi kita. Ya. Salam sehat, salam semangat, dan salam sukacita. Haleluya. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta Seldi. Kami terus berdoa Pak Pendeta Seldi senantiasa sehat, semangat, sukacita mengerjakan setiap pekerjaan Tuhan yang dipercayakan, dan tentunya atas support terbaik dari keluarga, ibu, dan anak-anak. Tuhan memberkati Pak Pendeta Seldi, salam sehat selalu. Dan baik, sahabat doa penginjilan Musafir menutup persekutuan Musafir berdoa dan berpuasa untuk pagi hari ini. Kita akan abadikan momen mengawali bulan Oktober 2024 ini. Co-host kita Ibu Sasa Timbuleng akan membantu saya untuk mengabadikan momen ini. Disilakan Ibu Sasa, mari yang bisa open kamera silakan. Kita akan membentuk huruf M sebagai simbol musafir berdoa. Ya, Penatua Yari, mantap. Oke. Siap. Oke, Pak Pendeta Seldi, Ibu di sebelah ya, siap. Masih hilang-hilang ini videonya. Mari, oke. Isai, Ya. terima kasih Penatua Jenny, Imbang, Pak Pendeta Mateos, Ibu Pendeta Christine. Oke, dalam hitungan ketiga. Ya, 1, 2, 3. silakan ditahan Oke, sebentar. benar. Ya. Satu Oke. lagi. Satu kali lagi, ya. Oke. Luar biasa 1, keren Pak Pendeta Seldi dan 2, Ibu ini. 3. Silakan. Diaken Grace Langi. Oke, mana Bu Oke, M-nya? selesai. Ya. Baik, terima kasih banyak sahabat doa penginjilan Musafir untuk semangat yang luar biasa. Kita mengawali bulan Oktober di tahun 2024 ini. Dan sahabat doa penginjilan Musafir, ketahuilah bahwa dengan tunduk kepada Allah, kita akan dimampukan untuk melawan si jahat. Selamat berdoa dan selamat berpuasa, hai musafir. Kita akan menikmati berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Selamat menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga tercinta. Tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati dan salam musafir berdoa. Shalom. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibahas.